Prof. Mahfud yang memberikan contoh kepada kita semua bagaimana etika dalam berpolitik. Tapi kalau bagi saya, seharusnya yang memberi contoh ini bukan Menko Polhukam, harusnya seorang presiden. Sudah nggak sabar ya untuk memberikan suara kita, terutama bagi saya. Di hari Valentine nanti, tanggal 14 Februari, sama-sama kita datangi TPS untuk mencoblos Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Setuju ya? Dan info kali ini datangnya dari Prof. Mahfud yang memberikan contoh kepada kita semua bagaimana etika dalam berpolitik. Tapi kalau bagi saya, seharusnya yang memberi contoh ini bukan Menko Polhukam, harusnya seorang presiden. Kemarin kan memang Pak Prof. Mahfud ketika ada di Lampung, beliau kan memberikan konferensi pers bahwa sudah membuat surat untuk pengunduran diri sebagai Menko Polhukam yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi hari ini. Nah, Prof. Mahfud masih ada kegiatan di Sumatera. Kemudian Presiden Jokowi juga masih ada kegiatan di Jawa Tengah. Hari ini kabarnya Prof. Mahfud akan balik ke Jakarta, kemudian akan menemui Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi belum bisa dipastikan apakah bisa datang kembali ke Jakarta hari ini, karena pihak istana masih mengatakan bahwa Presiden Jokowi masih berkegiatan di Jawa Tengah dan belum bisa dipastikan hari ini akan kembali ke istana. Nah, saran saya nih mungkin untuk Prof. Mahfud, kalau pengen ketemu Presiden Jokowi, langsung aja datang ke Jawa Tengah, karena Presiden Jokowi sekarang kan lagi kampanye di sana. Nah, dengan demikian kita kan melihat memang sebelumnya Prof. Mahfud ini sudah berkonsultasi dengan Pak Ganjar, dengan calon presidennya, bahwa ini untuk menghindari konflik of interest, konflik kepentingan, penyalahgunaan abuse of power, kemudian penyalahgunaan fasilitas negara, itu yang harus dihindari. Makanya kemudian Profesor Mahfud setelah berkonsultasi dengan Pak Ganjar, dengan tim pemenangan nasional, lalu kemudian juga dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, pada akhirnya diputuskan kemarin untuk mengundurkan diri dan hari ini akan menemui Presiden Jokowi. Nah, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. masih banyak saja yang nyinyir. Terutama pendukungnya Prabowo Subianto. Nah, padahal Profesor Mahfud ini kan kita tahu bahwa inilah etika berpolitik. Etika ketika kita ada konflik of interest. Bagaimana supaya untuk menghindari itu semua tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada penyalahgunaan jabatan, kekuatan, kemudian tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara. Tapi pendukung Prabowo Subianto ini masih nyinyir. Nah, yang paling mendasar, pertanyaan yang paling mendasar bagi mereka adalah kenapa baru sekarang? Kenapa kok tidak dulu ketika waktu dicalonkan menjadi calon wakil presiden atau paling lambat menjelang kampanye di akhir bulan November tahun lalu? Nah, kalau bagi saya mengamati ini semua adalah apa yang dilakukan Profesor Mahfud. Ini adalah ingin mengajari kita semua, terutama keluarga Presiden Jokowi, bagaimana rasanya tidak enaknya digantungin. Sekarang kalau kita melihat bagaimana Presiden Jokowi, kemudian menantunya Bobi Nasution, dan anaknya Gibran Rakabuming Raka, yang bisa sampai di level sekarang hari ini mereka itu berkat PDI Perjuangan. Mereka maju melalui kendaraan PDI Perjuangan. Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo, kemudian Presiden Jokowi mulai dari wali kota Solo, Gubernur DKI, bahkan Presiden 2 periode ini melalui kendaraan PDI Perjuangan. Kalau kita ngomong itu tidak ada jasanya PDI Perjuangan, salah besar. Kalau misalkan tidak ada PDI Perjuangan, belum tentu keluarga ini bisa maju menjadi calon pemimpin daerah atau pemimpin negara ini. Misalkan pun maju melalui kendaraan lain juga belum tentu bisa menang. Kan seperti itu logikanya, ya kan? Nah, tapi ketika sekarang mereka kemudian tiba-tiba berbelok mendukung Prabowo Subianto,
tanpa ada permisi, kemudian tanpa berpamitan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, lalu kemudian ketika disuruh mengembalikan KTA bulet, nggak jelas, sampai hari ini mereka nunggu dipecat. Tapi PDI Perjuangan tidak mau melakukan itu. Kalau misalkan itu terjadi, justru akan menjadi bumerang. Mereka akan melakukan playing victim, kemudian PDI Perjuangan akan diserang habis-habisan dari segala penjuru. Makanya itu tidak dilakukan. Nah, yang dilakukan Prof. Mahfud ini juga ingin memberikan pelajaran, ingin memberikan ini loh rasanya sebagai PDI Perjuangan. Ketika kalian berbelok mendukung yang lain, tapi kalian tidak mau mengundurkan diri. Nah, ini yang saya lakukan sekarang. Silakan kalian rasakan sama yang seperti dirasakan Ibu Mega. Kan seperti itu. Itu pertanyaannya. Akhirnya terjawab. Nah, tapi pendukung dari Prabowo Subianto ini masih tetap nyinyir kepada Profesor Mahfud. Bahkan segala upaya dilakukan untuk mendiskreditkan Profesor Mahfud. Bahwa apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud ini adalah sesuatu yang nggak sesuai karena ya kenapa nggak dari dulu-dulu begitu. Nah, sekarang beberapa pengamat politik kemudian mengatakan bahwa ketika presiden ini ingin berkampanye, kemudian presiden ini boleh memihak. Ini kan kemudian menimbulkan beberapa pro dan kontra, terutama dari pengamat politik. Nah, dari pihak Prabowo Subianto, ini kan kemudian mengatakan bahwa tidak ada salahnya. Dan mereka kemudian memberikan contoh kepada pemilu di Amerika Serikat. Ketika Barack Obama kemudian berkampanye untuk calon presiden berikutnya dari partainya sendiri, itu yang mereka jadi contoh. Nah, sementara di negara kita itu kan berbeda. Ketika Presiden Jokowi ingin berkampanye, ingin memihak kepada calon presiden dan calon wakil presiden, tapi bukan dari partainya sendiri, itu yang pada akhirnya membuat kita, kok seperti ini presiden kita. Memang secara legal, secara formal ini boleh. Tapi secara etika, secara adab, ini tidak ada yang melarang. Tapi kan pada akhirnya kalau kita berbicara etika, berbicara moral, ini sangat nggak pantas. Bagaimana partai yang dulu mengusung kita untuk menjadi orang yang ada di posisi sekarang, kemudian kita tinggalkan tanpa permisi, berbelok untuk mendukung orang lain dari partai lain, itu yang pada akhirnya melanggar etika. Tapi, apa kalau misalkan kita berbicara ini kepada para pendukung Prabowo? Pasti mereka akan jawab, dah semua etik. Nah, sekarang dengan mundurnya Profesor Mahfud dari Menko Polhukam, kita berharap semua ini akan menjadi contoh bagi pejabat-pejabat yang lain, terutama para menteri. Coba kalau kita lihat, menteri-menteri yang mendukung Prabowo Subianto, seperti Bahlil Lahadalia, kemudian Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto. Mereka ada di barisan menteri-menteri Presiden Jokowi, tapi secara terang-terangan kemudian mendukung Prabowo Subianto tanpa rasa malu, tanpa mengundurkan diri dari jabatan mereka. Dan yang paling epik adalah Bahlil Lahadalia. Dia yang paling berisik, dia yang paling ada di barisan terdepan untuk membela Prabowo Subianto. Kayaknya sih takut kalau ditarik lagi jasnya. Langkah calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024. Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Dinilai menunjukkan yang bersangkutan memiliki etika. Nah, ini semoga dengan yang dilakukan oleh Prof. Mahfud ini menjadi contoh bagi menteri-menteri yang lain. Dan kalau misalkan ini hembusan kabar yang sempat beredar kemudian kemarin seperti Bu Sri Mulyani, lalu kemudian ada beberapa menteri yang juga kabarnya sudah nggak betah di istana, mereka ingin mengundurkan diri. Semoga ini juga menjadi pelecut, semoga ini juga menjadi contoh bagi mereka semua ketika mereka harus menentukan sikap, ketika mereka gerah dengan demokrasi yang diobok-obok oleh pimpinannya sendiri, mereka kemudian bisa juga meniru langkah Profesor Mahfud untuk mengundurkan diri. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan untuk mengundurkan diri? Kalau bagi saya, sampai masa akhir jabatannya berakhir, Prabowo Subianto nggak akan mundur dari
Menteri Pertahanan. Karena apa? Karena kalau dia mundur dari Menteri Pertahanan, dia nggak punya jabatan apa-apa, maka dia nggak akan bisa dekat-dekat dengan seorang presiden. Kalau kita terakhir melihat kemarin di Magelang, dia makan bakso dengan Presiden Jokowi dengan minum es kelapa muda. Ini kan kapasitasnya sebagai seorang presiden dan Menteri Pertahanan. Kalau dia nggak punya jabatan itu nggak akan bisa terjadi. Dan Presiden Jokowi pasti ya juga kan nggak bisa ngelak lagi kalau dia mendukung pasangan ini. Kalau seperti itu kan bisa, oh ini kapasitasnya presiden sebagai menteri kok. Tapi kalau Prabowo bukan menteri, nggak akan bisa lagi itu terjadi. Dan kalau misalkan Prabowo nggak bisa dekat-dekat dengan Presiden Jokowi lagi, apa yang terjadi? Ya suaranya semakin nyungsep. Dan kabarnya hari ini Pak Prabowo Subianto ini masuk rumah sakit. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, supaya nanti ketika pelantikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, beliau bisa menyaksikan mungkin dengan menghapus air mata. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.